Yang namanya sukses itu bukan tujuan, ya. Sukses itu adalah juga merupakan satu proses perjalanan untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Selamat malam Bapak Ibu semua dan teman-teman sekalian. Kembali berjumpa dengan kita di sini di Focus Solution Indonesia. Malam hari ini kita sudah bersama dengan Bapak Made Swenten, yaitu the only HR practitioner Growth Sharing Expert. Dan adapun malam hari ini kita akan membahas topik mengenai pilar-pilar sukses. Nah, pada saat masa pandemi ini bisa kita awali Pak Made, siapa sih yang tidak ingin untuk sukses? Sukses dalam bidang finansial, sukses dalam bidang karir. Dan sebelum itu kita akan tanyakan kepada Pak Made, arti kesuksesan itu sebetulnya menurut Pak Made apa sih? Selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan saya Made Swenten di sini. Tentunya Anda dalam keadaan sehat, dalam keadaan sejahtera dan bahagia. Ya. Nah, kata gini, setiap orang sebetulnya adalah orang sukses. Ya, dan sukses itu ada dua. Ya. Pertama adalah orang sukses mencapai keberhasilan. Ya, itu sukses. Yang kedua adalah orang sukses mencapai kegagalan. Sukses juga dia. Ya, untuk mencapai kegagalan. Nah, dari hal ini apa bedanya Pak? Bedanya adalah kalau orang sukses mencapai keberhasilan adalah dia melalui membiasakan diri untuk mencapai keberhasilan. Nah, tentunya ada cita-cita di sana dan lain sebagainya. Sedangkan kalau orang sukses mencapai kegagalan adalah orang-orang yang penuh dengan masalah. Ya, orang-orang yang tidak memiliki satu kehendak untuk maju, sehingga temannya sudah berhasil, dia itu masih jadi pengangguran. Nah, itu kan gagal kan? Ya, tapi dia sukses juga mencapai kegagalan. Ya, nah kalau menurut saya pengertian sukses itu sendiri adalah kita menikmati sebuah pencapaian cita-cita. Jadi ada tiga loh. Satu, kita menikmati. Dua, kita mencapai hasil. Dan yang ketiga itu adalah cita-cita. Jadi ukuran orang sukses itu tergantung dari cita-citanya, tergantung dari tujuannya. Kalau Anda tidak memiliki satu tujuan apapun, ya, bagaimana Anda mengukur Anda sukses atau tidak? Gitu. Karena begitu Anda memiliki cita-cita, memiliki tujuan, terus Anda berusaha mencapainya, begitu Anda mencapainya, Anda bisa menikmati. That is success. Lalu banyak orang juga, misalnya dia punya cita-cita, tercapai cita-citanya, tapi tidak bisa menikmati. Berarti dia bukan orang yang sukses sebetulnya. Contoh gini, contoh kecil aja. Misalnya kamu punya cita-cita memiliki tabungan 10 juta di akhir tahun ini. Terus per Desember tahun 2021, kamu benar-benar memiliki tabungan 10 juta. Sukses nggak? Sukses. Tapi kamu sakit-sakitan. Iya, nggak dinikmati. Iya, nggak bisa menikmati, berarti nggak sukses gitu loh. Makanya yang namanya sukses itu bukan tujuan, ya. Sukses itu adalah juga merupakan satu proses perjalanan untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Oke, ada mungkin beberapa teman-teman yang membandingkan diri. Oh, teman saya sukses seperti ini. Apakah itu baik Pak Made untuk dirinya sebenarnya untuk mencapai tujuannya itu? Kalau itu dijadikan satu motivasi, benar-benar mengejar tujuannya sendiri, bagus. Tapi pada saat kita membandingkan diri kita dengan orang lain, muncul yang namanya kecemburuan, iri hati, pikiran-pikiran negatif. Ya. Contohnya pikiran-pikiran negatif itu sebenarnya begini, wah dia sukses begitu, pasti korupsi.
dia bisa mencapai begitu pakai menggunakan jampi-jampi misalnya. Nah ini tentunya tidak bagus. Tapi yang paling bagus adalah bagaimana kita membandingkan diri kita dengan apa yang telah kita capai. Jadi misalnya kita punya cita-cita 10, ternyata pada waktu yang kita tentukan baru tercapai 7. Berarti kan yang 3 ini belum tercapai ya. Nah, kenapa kita tidak mampu mencapai 10? Apa yang telah kita lakukan yang seharusnya kita tidak lakukan? Apa yang seharusnya kita lakukan justru tidak kita lakukan? Nah ini sebagai satu bahan evaluasi. Gitu, sehingga pada periode berikutnya kita menjadi jauh lebih efektif dalam hal bertindak, dalam hal menggunakan dan memanfaatkan waktu, memanfaatkan energi, memanfaatkan uang, sehingga menjadikan diri kita lebih mudah, lebih cepat mencapai apa yang kita cita-citakan. Gitu. Oke. Nah, dalam mencapai sukses sesuai dengan tujuan kita itu, apakah selain proses itu bisa ditempuh dengan cara cepat atau memang Bisa. harus step by step gitu? Bisa dengan cara yang tepat, maka gunakanlah apa yang namanya itu, kan ada satu istilah begini, guru yang terbaik itu adalah pengalaman, dan guru yang terbaik itu adalah berdasarkan pengalaman orang lain. Jadi orang yang sudah mengalami sebuah kesuksesan tertentu, ya ini bisa kita pakai caranya dia, namanya adalah ATM. Apa tuh ATM? Amati, tiru, modifikasi, gitu ya. Jadi itu yang bisa kita pakai, sehingga kalau orang lain yang mencapai kesuksesan pada hal yang sama, mungkin itu ada 10 langkah ya, dan pada akhirnya kita dengan referensi yang lainnya bisa kita padatkan, tidak lagi 10 langkah tetapi mungkin hanya 5 langkah, sehingga itu mempercepat proses gitu. Nah caranya juga yang kedua adalah lebih banyaklah bergaul dengan orang-orang yang sudah sukses ya, dan yang ketiga adalah cari mentor. Berarti dari mentor itu yang bisa mengarahkan Ya, cari mentor, coach, trainer, pembimbing itu penting. Ya, dan yang lainnya adalah perbanyaklah membaca buku. Itu. Dan yang terakhir adalah supaya Anda bisa sukses adalah action. Lakukan. Just do it, lakukan aja. Jangan terlalu banyak mikir. Lakukan saja. Saya dulu punya cita-cita untuk menulis buku itu udah dari tahun 2000, berarti 21 tahun yang lalu ya. Itu udah punya cita-cita tuh. Padahal saya sudah terbiasa itu menulis di koran, menulis di majalah gitu ya, termasuk juga membuat makalah, membuat materi-materi pelatihan, itu udah terbiasa. Tapi menggoreskannya, menuliskannya menjadi buku ya nggak selesai. Nah selesai sampai dengan di tahun 2016 ya, itu saya ketemu sama teman saya Antonio Sarif. Dari istri saya meminta, Mas tolong ajari suami saya nulis buku. Oke, gue mau, ayo kita belajar nulis. Nggak selesai juga gitu. Terus akhirnya saya mencari coach supaya bisa menulis gitu ya. Saya ditanya, hal apa yang menjadi hambatanmu dan sebagainya. Udah saya bilang apa dan sebagainya ya. Nah selesai juga. Akhirnya datanglah teman saya Pak Indra. Jadi Pak Indra Dewanto ini oke, gue yang bimbing. Gitu, ketemu, sepakat bahwasanya saya sepakat dengan Pak Indra. Saya mengirimkan tulisan saya sehari itu minimum 1 lembar. Dah hari pertama, hari kedua, hari kelima
itu persis satu lembar gitu. Nah, pada akhirnya mulai hari ke-6 itu dalam satu hari saya bisa nulis sampai 20 lembar, 30 lembar. Sampai akhirnya Pak Indra bilang stop, kita evaluasi dulu gitu. Nah, setelah dievaluasi, akhirnya dibimbing saya, akhirnya mengerti begini loh caranya nulis buku gitu. Nah, pada akhirnya berdasarkan buku saya yang pertama itu menulis buku yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, bahkan sekarang sudah ada 10 naskah gitu ya. Dan dari 10 naskah itu 6 itu sudah terbit ya. Pada akhirnya menulis itu hanya menulis gitu, tanpa beban gitu. Nggak mikir lagi udah gitu loh. Jadi makanya dalam hal apapun ya, kalau Anda sudah punya cita-cita, Anda sudah tentukan strateginya, maka yang pertama yang paling utama Anda lakukan adalah melakukannya gitu ya. Intinya adalah kalau Anda mau maju ya melangkah gitu. Pada saat Anda melangkah ya, jangan tirukan yang lain. Ini ada satu cerita dongeng katak berlomba naik bukit ya, gitu. Pada hari yang ditentukan banyak katak yang ikut kan, naik bukit dan sebagainya. Awalnya itu penontonnya itu bersorak-sorak, ayo Pak, kamu pasti bisa dan sebagainya. Pada akhirnya penonton itu sampai mencaci maki, kamu udah kamu jatuh lagi, kamu pasti nggak bisa ya. Pada akhirnya hanya satu kata itu yang bisa mencapai puncak bukit yang ditentukan. Nah, setelah ditanya kenapa kamu itu tidak pernah jatuh dan sampai ke puncak bukit, si kata menjawab, saya tuli. Jadi intisari dari cerita di sini adalah kalau kita ingin sukses, terlalu banyak mendengarkan, kita jadi ragu. Gitu ya. Jadi dengarkan nasihat orang yang patut Anda dengarkan ya, tetapi jangan terlalu banyak mendengarkan. Keputusan yang utama itu adalah ada pada diri Anda. Gitu. Jadi untuk kedepannya ini ya, yang namanya pilar-pilar sukses itu ya, paling tidak itu ada 4 pilar. Ibaratnya meja itu ada 4 kaki yang menopang. Salah satu dari kakinya ini tidak bagus, mempengaruhi kursi itu, meja itu atau kursi itu sendiri. Yang pertama, pilar yang pertama itu adalah saya diri sendiri baik gitu. Yang paling bertanggung jawab terhadap Anda apakah sukses atau gagal, mencapai kehidupan seperti apapun itu ditentukan oleh satu-satunya orang, yaitu saya. Yang kedua itu adalah ada satu outcome yang kita tentukan, ada satu hasil yang kita capai berdasarkan apa yang kita lakukan. Itu namanya outcome ya. Pilar yang ketiga itu adalah building rapport. Jadi sejauh mana kita bisa beradaptasi dengan sistem yang ada, sejauh mana kita bisa beradaptasi atau memiliki satu apa namanya istilah zaman sekarang itu relasi apa yang mudah untuk beradaptasi dengan situasi lah. Itu yang namanya itu building rapport ya. Dan yang keempat itu adalah ekologis, dalam artian apa yang kita lakukan baik untuk diri sendiri, baik untuk orang lain, baik juga untuk lingkungan gitu. Sehingga suatu saat ya kita merasakan bahwa tidak hanya melalui saya suksesnya itu, tetapi juga diperlukan dukungan yang lain, dan termasuk juga ketepatan kita berada di lingkungan yang mendukung gitu. Itu nanti untuk di episode berikutnya akan saya kupas. Oke.
Jadi seperti tadi yang Pak Made sampaikan bahwa dari 4 pilar tadi itu sebagai sebuah fondasi, sebagai sebuah meja yang mungkin kita harus padu padankan dengan baik sehingga meja itu bisa berdiri dengan kokoh dan dengan kuatnya. Nah, dari keempat pilar itu yang saling menyokong itu Pak Made, ketika ada satu yang goyah, itu hal yang harus kita lakukan itu apa? Yang bisa perbaiki. Satu-satunya perbaiki. Gitu dengan ya contohnya misalnya ternyata salah satu kelemahannya adalah ekologis sehingga orang lain itu tidak mendukung saya. Maka apa yang kita lakukan supaya menguntungkan orang lain juga. Nanti akan banyak saya kupas itu. Salah satu contoh misalnya nih, kalau kamu sekarang menjadi seorang supervisor, ya, terus punya beberapa anak buah, kalau menginginkan posisimu itu naik, satu-satunya cara adalah dengan meninggikan posisi bawahanmu. Itu salah satu contoh logisnya. Itu nanti akan kita bahas itu. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, seperti tadi bahwa tema kita malam hari ini adalah pilar-pilar sukses. Di mana tadi yang Pak Made juga sempat jelaskan bahwa yang pertama itu adalah diri kita sendiri, outcome, habis itu building rapport dan juga ekologis, yang dimana kita harus berpadankan keempat pilar-pilar ini untuk menjadi kokoh dan kuat sehingga apapun yang menjadi tujuan kita bisa tercapai dengan baik dan sukses. Dan untuk pembahasan lebih detail kita akan bagi menjadi video selanjutnya sehingga detail-detail setiap pilar-pilar tersebut mampu untuk dipahami dan juga tentunya dilaksanakan di Pak Made untuk outcome-nya. Baik Bapak Ibu, jika ingin bertanya lebih lanjut terkait dengan Focus Solution Indonesia bisa menghubungi narasumber kita di 081 327 147 747 ataupun di Facebook dan juga Instagram di Focus Solution Indonesia. Untuk malam hari ini terima kasih atas waktunya Pak Made dan selamat malam.